Perkenananmu atas kami Tuhan. Perkenananmu atas kami Tuhan. Indana masikara. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Hanata masikara. Terima kasih Roh Kudus. Setiap pribadi akan terima lawatan Tuhan. Hanata sikara. Dikeunata sikara. Urapan akan memenuhimu. Hanata sikara nama. Engkau akan terjaga ketika engkau mendengar firman ini. Tidak ada bagian yang tercuri sama sekali. Dan tidak ada celah dalam hidupmu. Semuanya tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbuka adalah anugerah Tuhan. Limpah atas kita pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap terima firman Tuhan. Firman yang hidup dan penuh dengan kuasa. Firman yang akan selalu berhasil kepada yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa di surga, bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Kita semua yang diberkati dalam urapan kita berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya berada di tengah-tengah pasukan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman. Haleluya. Saudara, kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang mezbah ukupan. Haleluya. Tentunya bagi Bapak Ibu Saudara dalam binaan Pak Markus, hamba Tuhan yang setiawan, tidak asing lagi kalau saya bicara tentang mezbah ukupan. Di mana letaknya pasti udah ngerti. Ya, mungkin ukurannya pun udah ngerti. Fungsinya juga untuk apa. Tapi saya sedikit mereview pada hari ini. Karena di hari-hari ini peran kita sangat penting. Mezbah dupa berada di dalam ruang suci, berhadapan langsung dengan tabut hukum, berhadapan langsung dengan tabut perjanjian, di mana di dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika Yesus wafat di atas kayu salib, maka pemisah itu, tirai itu, gorden itu sudah disobek. Sehingga ruang maha suci dan ruang suci seperti tidak ada batasnya. Saudara, mezbah doa atau mezbah ukupan, mezbah dupa ini adalah bagian yang sangat penting. Karena dia bagian yang paling terdepan, yang langsung berhadapan dengan hadirat Tuhan, yang langsung berhadapan dengan hukum Tuhan. Di mana gambarannya di dalam peti ini ada 10 perintah Tuhan. Mulai dari jangan ada padamu ilah lain, sampai kepada jangan ingini milikmu sesamamu manusia, baik ladangnya, baik sawahnya, baik ternaknya, dan lain sebagainya. Tuhan sangat menjaga. Dan bahkan Tuhan bersabda sendiri, satu yod pun tidak akan hilang daripadanya sampai akhir zaman. Saudara, kata yod di sini adalah bagian nama daripada Tuhan. Yod, saudara, nampaknya kecil. Kalau kita ngerti dalam bahasa Ibrani, ada Yahweh, Yahweh, saya sebut karena bahasanya demikian. Maka yod adalah bagian yang paling depan. Hukum itu tidak akan bisa efektif terlaksana kalau Allah tidak ada di sana. Allah tidak menegakkan kebenarannya. Allah tidak menegakkan keadilannya. Kebenaran dan terang tidak dinyatakan. Oleh sebab itu, saudara, hukum ini juga masih berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bukan dalam arti kata ketika kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka kita boleh melanggar satu bagiannya. Misalkan kita nggak perlu dong sekarang menghormati orang tua. Kita sudah nggak perlu lagi dong. Kita ini ya sedikit-sedikit mencuri-curilah. Nah, ya sedikit-sedikit kita dusta-dustalah. Enggak, saudara. Bahkan di dalam kasih karunia, di dalam hukum Tuhan, lebih lagi, engkau harus lebih daripada orang-orang Farisi.
Kau harus lebih lagi daripada ahli-ahli Taurat. Saudara dan saya sebagai pasukan doa, sebagai pasukan pemuji, sebagai pasukan menyembah, saudara dan saya sedang berada pada posisi yang berhadap-hadapan dengan hadirat Tuhan. Kita bukan ada di luar. Oleh sebab itu saudara, roh saya ketika saya hadir di sini, saya sangat bersuka cita. Kadang-kala orang Kristen tidak ngerti bahwa di dalam Kristus, apa yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 23, bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan kebenaran saudara dan saya, tetapi kebenaran firman yang hidup dalam kita, dan kita yang hidup dalam firman. Karena kebenaran manusia itu sama seperti kain kotor, seperti daun-daun yang kering, seperti kain lara saja, seperti kain yang dipakai perempuan pada zaman dulu ketika dia datang menstruasi. Saudara, tidak ada sesuatu yang baik dalam kebenaran manusia. Jadi saudara dan saya harus dibenarkan dalam Yesus Kristus. Baru kita ini bisa menerima panggilan kita. Saudara, para penyembah dan para pemuji, saudara dan saya punya high calling. High calling kita adalah imamat yang rajani. Kita bukan siapa-siapa ketika kalau kita bicara tentang Mezbah Dupa. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Masing-masing kita ambil bagian-bagian yang sangat penting, yang melayani raja di atas segala raja, Mesias. Saya deklarasikan Yesus Mesias. Yesus itu Kristus. Dan saudara dan saya sedang melayani Dia. Saudara, gambar ini yang tadi saya sampaikan kepada saudara, artinya kita harus sudah lebih melangkah. Yang namanya meja roti pertunjukan yang ada di samping kanan dan meja samping kiri, dan kaki dian atau kaki pelita itu ada di sisi yang lain. Saudara, bukan dalam arti kata di ruang suci ini dua alat itu tidak penting. Semuanya penting. Tetapi bagian yang langsung kita berhadap-hadapan dengan tabut hukum, dengan tabut perjanjian yang dijaga oleh dua kerub. Saudara, kenapa di situ ditaruh kerub? Kenapa di situ dikasih malaikat kerub? Malaikat kerub adalah malaikat penjaga. Dia sangat kuat dan dia sangat hati-hati. Dia bela kekudusan Tuhan. Dia akan tegakkan keadilan Tuhan. Dan dia akan lakukan kebenaran Tuhan. Dia tidak pernah punya ampun lagi. Kalau Tuhan berkata laksanakan, dia laksanakan. Kalau Tuhan berfirman, Taman Eden harus kau jaga, tidak ada yang bisa masuk lagi ke Taman Eden. Dia gunakan pedangnya yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menerobosnya, karena dia diberi otoritas oleh Allah. Saudara dan saya sedang berhadap-hadapan dengan ini. Kenapa dalam kitab Ibrani Allah tidak suka kepada orang yang mengundurkan diri? Karena dia sedang ada di dalam hadirat. Dia sedang berurusan dengan Tuhan. Dia sedang melayani Tuhan. Dan jadi saya harap tahun 2021 ini, saudara dan saya dan yang mendengarkan video streaming dari hari ini, saya harapkan saudara jangan ada yang mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Akan sangat berbahaya. Saya nanti akan kaitkan ini. Mengapa pada masa ini, masa pandemi, maka panggilan kita sebagai imamat adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib untuk bisa kita tunaikan. Tidak ada lagi waktu tunda, tidak ada lagi delay, tidak ada lagi pending. Tetapi Tuhan akan berkata bersegera. Jika tidak, korban akan semakin berjatuhan. Saudara, ada yang sudah bernubuat, ada yang sudah berprofetik, ada juga yang terima karunia kenabian, bahwa corona ini akan menuntut setidaknya 6 juta orang mati. Saudara, dunia baru 2, sekian juta. Masih ada sekitar 3-4 juta nyawa harus kita selamatkan.
Tenaga medis mereka berjibaku di depan. Semua pemerintahan sedang dibuat pusing. Sebetulnya satu kunci yang penting adalah di tangan para imaman. Mereka yang harus masuk ke dalam ruang suci dan harus membubuhkan wangi-wangian di mezbah dupa, di mezbah ukupan, supaya asap itu membumbung ke langit berhadap-hadapan dengan tabut ini, dengan Tuhan. Setiap kali Tuhan mencium bau asapnya, maka Tuhan akan ingat hukumnya. Bukan berarti Tuhan lali ya, Tuhan sudah lupa, oh bukan. Tetapi dia akan bergegas, karena ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan di dalamnya tentang perjanjian. Artinya Tuhan juga akan melakukan perjanjiannya. Dia tidak akan ada istilah mundur-mundur lagi. Jika dia tidak bersegera, maka akan semakin banyak orang yang binasa. Jadi saudara sekarang ini sedang kejar-kejaran. Bukan antara bis satu dengan bis yang lain kebut-kebutan cari penumpang, bukan. Ini antara kerajaan surga dan kerajaan iblis, saudara. Tuaian jiwa-jiwa. Siapa yang menuai bagi kerajaan surga? Dan iblis sedang menuainya. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 6, saudara, tentang meterai yang keempat yang dibukakan. Masih ingat tentang apa? Wah, kalau yang ini agak lupa dikit ini. Tentang penunggang kuda yang keluar kudanya warna-warni, Om. Oh, bukan. Warnanya kuning hijau. Dan penunggangnya disebut maut. Di belakangnya ada Hades. Hades menganga begitu lebar hari ini. Berapapun akan masuk akan dia telan. Ayo kita rebut. Dan siapa yang bisa melakukannya? Tuhan. Memakai siapa? Para penyembah yang mau bubuhkan wangi-wangian itu di hadapan Tuhan. Tiap hari, bukan kolo-kolo. Kolo-kolo itu apa? Waktu-waktu tertentu, enggak. Tiap hari. Saudara, yuk kita akan lihat. Di mezbah ukupan ini, setahun sekali imam besar juga akan masuk. Dan dia akan bubuhkan darah lembu di keempat tanduknya. Kasih darah tuh. Bukan digerujukin, saudara, tapi dibubuhin. Sebagai tanda. Sisa darahnya dicurahkan di mezbah korban bakaran di luar kemah pertemuan. Kenapa sih kok darah? Mezbah ukupan dan mezbah doa itu bicara tentang hidup dan mati. Kalau kita dipanggil ada di dalam mezbah ukupan, Tuhan akan pakai kita selamatkan banyak jiwa dari tangan si jahat. Meterai keempat itu dibuka. Kalau Alkitab terjemahan baru ditulis, seperempat penduduk bumi akan mati. Ya, bayangin kalau itu terjemahannya seperempat, ini kita masuk angka hampir 8 miliar. Berarti 2 miliar mati. Tidak tahu kemana. Tapi ada terjemahan yang lain adalah 4 bagian.
yang akan dipakai dalam peperangan rohani ketika si penunggang kuda hijau kuning itu ada. Melalui kelaparan, melalui peperangan, melalui penyakit sampar, dan melalui binatang-binatang buas. Keempat sekarang ini sedang ada lengkap di akhir zaman. Penyakit sampar yang sekarang ini terjadi yang mewabah seluruh dunia dalam sebarannya lebih luas dari Mesir. Tapi keganasannya belum seganas yang terjadi di Yerusalem. Loh, kok bisa Yerusalem disentuh ya? Karena Daud melanggar Tuhan. Raja yang menari-nari itu membuat Tuhan bersedih dan dianggapnya bersalah. Ada 3 yang disampaikan Nabi Gad kepada Raja Daud. Kau pilih mana? 3 tahun akan kelaparan? Kau lihat rakyatmu gak bisa makan, gak bisa tabur tuai? Atau 3 bulan kau akan pergi dan dikejar-kejar musuhmu? Atau 3 hari kena penyakit sampar, semua angkanya 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelanggaran ini bukan pelanggaran yang biasa. Karena Daud, maaf ya, sudah berada di depan tabut ini. Ada sesuatu kesalahan, tidak ada yang memperingatkan. Tiba-tiba Tuhan langsung kasih hukuman. Kalau seseorang sudah ada sebagai imamat di mezbah ukupan, itu bicara hidup dan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tradisi imamat, imam yang bertugas itu di kakinya itu ditali sama dadung. Bahasa Jawa dadung, bahasa Alkitab tali ya. Jangan digambarkan tali rafia. Saudara, jadi petugasnya masuk melayani di ruang suci. Yang di luar gak ngerti di dalam kayak apa. Yang di dalam gak ngerti di luar kayak apa. Di dalam ngomong apa, di luar gak dengar. Di luar ngomong apa, di dalam gak dengar. Yang dalam urusannya dengan Tuhan, imam ini kerjakan. Mulai dari kerjakan meja roti pertunjukan dengan 6 tumpuk satu sisi, 6 tumpuk sisi yang lain. Dia harus isi minyak di pelita-pelita kaki Dian, dan dia harus bubuhkan wangi-wangian di mezbah ukupan. Kalau ada yang lalai dan dia tidak keluar dari ruang suci, maka temannya yang di luar tarik talinya. Kalau ada tanda dari dalam, temannya di luar masih ngerti, oh dia hidup. Jadi gak boleh ada yang nengok, kayak orang naik becak, niup. Ya, orang naik becak kan aneh ya, saudara. Kalau ditutup malah nengok-nengok, kalau nengok-nengok malah ditutup, kan aneh. Ya, tapi itu orang naik becak. Nah saudara, imamat gak boleh ada yang demikian. Kalau ditarik diam, disendal diam, maka yang dilakukan adalah tarik paksa. Karena yang di dalam udah jadi mayat. Tuhan menyambarnya. Ada kesalahan di dalam ruang suci. Saudara, kita hidup di zaman anugerah. Coba bayangin kalau kita jadi imam di zamannya Nabi Musa. Salah, mati. Gak percaya, bisu. Oh, lu kok bisa? Zakaria, imam. Datengin sama malaikat, gak percaya, bisu dia.
Tidak bisa berkata apa? Ruang suci tidak bisa melanggar. Itu saja masih ada tirainya. Itu saja masih ada gordennya. Yesus wafat itu tirai sudah dibelah. Ruang maha suci dan ruang suci seperti tidak ada batas. Allah berkenan dijumpai oleh para imamnya. Hadiratnya akan terasa nembus sampai ruang suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita sedikit renungkan kaitannya lagi dengan darah, kaitannya lagi dengan nyawa. Oke, saudara, kita akan baca di dalam Imamat 4 ayat yang ke-7. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Harus dilakukan. Darahnya dulu darah lembu untuk korban penebus salah, penebus dosa. Jadi sebetulnya kalau kita bertugas di mezbah ukupan, itu kita narik anugerah Tuhan. Mengapa ada istilah baru Hawa? Ruah Elohim. Kita itu sujud, kita itu berdoa, kita sembah, kita minta, kita narik itu Roh Allah, supaya ada perkenanan dari Tuhan. Hanya mezbah dupa ini yang langsung berhadapan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang ngerti bahwa dia sedang punya peran, bahwa dia punya tugas bagi keselamatan, bagi darah, bagi nyawa, bagi pengampunan dan bagi penebusan dosa. Itulah alasannya kenapa Yesus turun untuk menyampaikan kasih Bapa. Dan dia harus disalibkan. Darahnya adalah darah pengampunan dosa bagi dunia ini. Dan perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Kristus. Nanti kita akan lihat yang dapat membuka meterai itu. Saudara, kalau kita ngomongin tentang dokumen rahasia zaman dulu, itu ditutup dengan meterai dan hanya dibuka oleh yang punya kuasa untuk membukanya. Dan kalau sudah dibuka dan sudah dinyatakan, maka isinya akan berlaku. Hal-hal berikutnya akan berlangsung. Jadi di dalam Wahyu pasal 6 yang bicara tentang meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, rehat sejenak, ada sisipan peristiwa, dan baru masuk meterai ke-7. Saudara, habis itu sampai Wahyu pasal 22 akan terjadi. Kalau meterai ini belum dibuka, legalitas hukum alam rohnya belum jalan. Surga, bumi, neraka belum bisa melakukannya. Tapi kalau sudah dibuka, maka semuanya harus melakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca meterai yang kelima, tadi yang keempat. Ada 4 bagian yang dipakai untuk bisa menuai oleh si penunggang kuda yang namanya maut.
yang alam maut menyertainya. Betul ya, teks kita begitu ya, bisa dimunculin dong. Materai keempat, berarti Wahyu 6 ayat, mulai ayat 7. Bukan imamat, oh tidak ada Alkitabnya. Ada ya? Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Ini terjemahan kata 1/4. Tapi ada terjemahan lain, adalah 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena di sini diberi kuasa untuk membunuh dengan pedang, lewat peperangan, dengan kelaparan, gagal panen, cuaca ekstrim, orang tidak bisa tabur tuai, dan penyakit sampar, penyakit yang sangat mematikan, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Kalau kita ngomongin sampar saja, sebelum dibuka meterai yang kelima, tadi kita kembali ke Raja Daud ya. Dalam 3 hari, yang mati berapa? 70.000 orang. Itu satu penduduk Yerusalem. Kita saja di kota Solo, pandemi naik 1000. Gemeter saudara. Terkonfirmasi COVID. Gemeter sudah. Ini cuma 3 hari. Ngeri nggak Yerusalem? Orang yang sudah ada di hadapan Tuhan, sama sekali dia tidak boleh lakukan kesalahan. Sampar ini plak. Ketika Daud sudah mohon ampun dengan Tuhan, malaikat yang ada di pengirikan Arauna, dia pegang pedang, dan Tuhan perintahkan supaya pedangnya diturunkan, wabahnya berhenti. Peristiwanya mirip juga di Mesir. Ada wabah, ada plak, ada penyakit menular. Tiba-tiba malam gelap mati, pek 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 pek. Nangis. Fir'aun sampai bingung harus diapakan. Kalau musuhnya kelihatan tangkap, pukuli, jebret. Kan bahasanya Dokter Tirta begitu ya, kasih lemah pukulin, duk. Masukin lagi, jebret gitu kan. Tapi saya tidak ngomong karena ini khotbah saudara. Saudara baca sendiri, lihat sendiri videonya. Nah saudara, kan nggak kelihatan sampar itu di mana, gentayangannya kayak apa, kagak ngerti. Sampai Fir'aun berkata, panggil Musa. Dan kemudian ketika Musa datang, Fir'aun berkata, berdoalah pada Allahmu. Dan ketika hambanya berdoa, wabah itu berhenti. Mezbah ukupan itu bicara tentang nyawa, bicara tentang darah. Meterai keempat kalau dibuka, ini tuntutan kematiannya. Hades begitu lapar. Dan pertanyaannya, kapan Hades dibuka? Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kalau orang bilang Yesus akan datang kedua kali, berarti kan sudah kebuka. Cluenya datangnya sebelum Tuhan datang.
Lah kalau orang sudah bilang banyak nubuat, banyak kesaksian, Tuhan sudah datang di ambang pintu, udah sangat dekat sekali. Banyak orang dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat penyataan. Dan panennya banyak. Bukan 1, 2, 3 orang, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dan itu hari per hari, day by day. Apakah kemudian kita biarkan semuanya berlalu? Oh Tuhan, yang penting aku udah selamat. Tapi mari kita berada, gunakan kekuatan lutut kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kapan? Ya tiap hari. Kita lihat pembukaan meterai yang kelima. Next. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah, yang disebut bawah mezbah di sini, banyak ahli teologi, banyak komentari, dan saya juga belajar yang dimaksud dengan mezbah ini adalah mezbah dupa. Adalah mezbah ukupan. Ada apanya di mezbah ukupan? Di sana ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka itu berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berdoa. Jadi sebetulnya seorang penyembah, seorang pemuji, seorang pendoa yang menyampaikan doa ukupan kepada Tuhan, sebetulnya saudara berada di garda paling depan bagi keadilan Tuhan. Kita bersama-sama dengan para martir. Kita bersama-sama dengan saksi-saksi iman yang telah mendahului kita, yang telah berkorban dengan darahnya, yang telah mati oleh sebab firman, yang mati oleh sebab kebenaran. Dan mereka masih menanti sampai kemudian ayat berikutnya. Seruan mereka didengar. Dan Tuhan kasih mereka jubah putih. Ada masa rehat bagi mereka. Mereka berseru apa? Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, mereka sedang berseru dan penunggang kuda meterai keempat ngerti ini adalah kesempatan. Mereka sedang mengerjakan untuk tuaian. Mereka dalam roh mereka, jiwa-jiwa mereka saja berdoa untuk menghentikan. Masakan kita tidak mau juga ikut ambil bagian menghentikan? Sampai jumlah bilangannya genap. Peperangan rohani kita udah dengar banget tentang peperangan rohani. Saudara dan saya udah kental banget yang namanya peperangan rohani. Bahkan sampai hari-hari gini masih ikut peperangan rohani. Ada banyak orang ajak saya dalam ikut sebagai pasukan peperangan rohani. Saya berkata, oke, saya setuju. Tapi Tuhan panggil kami di bagian timur kota Solo. Kami ada di garda paling timur kota ini. Kami akan bertanggung jawab setelah banjir besar tahun 2007 menenggelamkan sebagian besar kota Solo. Banjirnya tidak tanggung-tanggung. Hampir mirip kejadian banjir tahun 66. Saudara, bagi kami itu adalah kejadian di luar kebiasaan. Gak pernah seperti itu. Gereja kami pun tenggelam. Dan anak saya baru lahir tanggal 12. Tanggal 26 masuk Solo Post jadi headline. Di foto. Evakuasi. Jadi saya bilang, ngapain anaknya udah dikasih nama Evangeline? Kan dievakuasi. Kan Evangeline itu artinya Injil kan, penginjilan. Ya sudahlah, ini biar dia jadi tanda. Naik perahu karet.
Istri saya habis dioperasi sesar, masih blebetan semua, diangkut dengan tentara dan pasukan udara, naik perahu karet. Baru dalam sejarah satu kali perahu karet masuk gereja, itu dia, dan tentaranya naik perahu karet. Kita harus hentikan, tidak boleh berlanjut. Kita tidak mau penyebab apa, siapa yang paling bertanggung jawab. Dan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, biarlah kamu menjadi penjaga kota ini. Saya berkata kepada beberapa tim, beberapa yang dari Mahanaim juga dari Bekasi, saya sampaikan, saya tahu penjaga timur kami, tapi saya tidak tahu yang di barat siapa, di selatan siapa, di utara siapa. Saudara ingat, tidak dijaga, utara banjir beberapa kali, dan selatan banjir beberapa kali. Apakah itu kejadian biasa? Kalau ini sedang dikerjakan, saya sangat berharap, minta Tuhan, kita jadi bagian yang jaga kota ini di bagian mana. Kalau ini dalam pemetaan rohani. Dan Tuhan taruh kami kembali untuk jaga pintu sebelah barat dari kota ini. Mulai dari perbatasan masuk kota Solo. Dan kami mulai doa di sana. Tapi kami belum temukan utara dan selatan. Saudara, ayo jaga kota kita. Usahakan kesejahteraan di mana engkau tinggal. Kesejahteraan di sini bukan hanya bicara, oh rumah tanggaku aman, damai, tentram. Ya gemari palo jinawila, pokoknya aman sentosa. Kerjaan lancar-lancar semua. Termasuk kondisinya ini sedang dijaga. Saudara, 3 bagian kalau Hades dibuka, ngerti enggak apa yang terjadi? Pasukan-pasukan untuk mengisi itu sedang keluar. Sehingga pasukan yang ada di laut muncul dengan gelora dan kekacauan tsunami di laut. Yang ada di angkasa muncul. Saya kirim video ke Pak Markus. Baru sehari atau 2 hari terjadi di bandara. Saudara, jemaat saja tidak saya kasih. Saya nggak mau sensasi. Kalau kamu mau doa tak kasih. Kalau kamu nggak mau doa nggak. Nanti kamu sebarin kemana-mana, kamu nyebarin ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kamu mau berdoa, sepakat dengan aku berdoa, tak kasih gambarnya. Saya cuma kasih pesan, ayo kita mulai doa Jogja dan pantai selatan. Gunung Merapi harus engkau jaga. Penampakan Semeru harus engkau jaga. Saudara, ada pemetaan gunung ketika saya kuliah. Dan beberapa mahasiswa-mahasiswa saya mengatakan, titik-titik yang penting yang ada di Pulau Jawa harus ditangani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di bumi muncul nggak? Muncul. Mulai dari gempa bumi, mulai dari gunung meletus, Manado longsor. Hal-hal yang dulu nggak pernah kita dengar nih. Sekarang masif aja keluarnya bareng-bareng, rombong-rombong. Yang satu bilang, kamu keluar duluin, gue doang ikutan. Yang satu, gue juga ikutan. Kalau gak ada yang berdiri di mezbah ukupan, yang berseru-seru kepada Tuhan, supaya keadilan Tuhan dinyatakan. Hades itu masih lapar. Kalau 1/4 bumi ada batasnya. Tapi kalau 4 bagian ini kerja terus, mungkin bisa lebih dari 2 miliar. Cuman mana tafsirannya? Itu masih beda pendapat ahli teologi. Saudara yang dikasih Tuhan,
Yuk kita lanjutkan lagi. Pak Dani teko-teko kok ngomongnya ngeri-ngeri merinding. Ngeri-ngeri sedepi. Wis hawane kaya ngene, ceritane kaya ngono. Wis babar blas. Aku malah mulih engko ketap-ketip ora iso turu. Saya memang akhir-akhir ini saya heran banget dengan Roh Kudus, heran bener. Heran sungguh nih bahasa lagu Pentakosta. Heran sungguh gitu lagunya ya. Itu tiap pagi jam 2, jam 3 dibangunin. Kalau saya enggak mau bangun, lelet, males, dingin, saudara, dibuat belet pipis saya. Enggak tertahankan. Jadi saya kena air, saya jadi enggak bisa tidur. Saya ingat harus doa. Doa tiap hari. Pagi lagi doa 4:30. Saudara, kadang-kala Tuhan kenapa kok harus terus menerus? Mbok gantian. Saya sampai melakukan pelayanan doa online, saudara, doa pagi. Ajak saudara-saudara saya mulai berdoa. Deklarasikan firman tiap hari. Lah nak kesel piye? Mbuh kuwi aturan uripmu dhewe. Aku ora arep ngurusi uripmu, saya bilang sama saudara saya. Tapi saya umumkan doa ya doa. Melu yo tak admit, ora melu yo ora tak takoni. Nek ora tak takoni yo aja nesu. Ora apa-apa, biasa wae. Engko latihan lagi. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, saudara? Karena yang namanya maut ini, itu tuh ndak pandang bulu. Bener nggak pandang bulu. Dulu orang yang meninggal masih jauh. Sekarang ini, media sosial, itu isi-isinya banyak orang yang mati. Masih muda belia, kaget saya. Loh, bus, masa? Kok bener gitu ya saudara ya? Sekali baca. Wah ini saya nggak mau lagi baca banyak-banyak, stres. Tapi lebih baik yuk kita datang sama Tuhan. Lanjutkan ya. Di dalam ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kalau saya menyelami dan merenungkan jiwa-jiwa ini yang ada di bawah mezbah kukupan, kalau disuruh milih, tak kasih jubah putih, kamu istirahat, atau kamu doa terus-menerus minta Tuhan menegakkan keadilan. Mungkin jiwa-jiwa akan berkata, kalau aku yo pengen gendang Tuhan, bertindak, supaya menghentikan itu loh penunggang kuda yang keempat. Cepat meterai 5 buka jebret, meterai 6 buka jebret. Lanjut lagi gitu kayak selesai. Pengennya itu dalam bahasa Indonesia itu apa? Keinginannya. Tapi malah sama Tuhan dikasih jubah putih, disuruh istirahat. Lah terus sing ganteni sapa? Yang ganti saudara dan saya. Yohanes 4 ayat 23. Biar mereka beristirahat, tapi kita
ganti penyembahnya. Gak bisa yang lain Tuhan, enggak. Mau yang lain aja gak bisa. Lu nih kamu. Baca ayat terakhir untuk khotbah kita. Haleluya, wis terakhir. Terakhir ini intinya. Tadi baru pembukaannya. Tambah suwe. Mazmur 23 ayat 5. Perikop saudara judulnya apa? Tuhan, Gembala yang baik. Oke, ini ayat 5. Yuk baca sama-sama. Yang dengar berbahagia, yang membaca berbahagia, yang melakukan juga berbahagia. Jadi pilihlah bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Udah hidup penuh tantangan, gak bahagia lagi, stres, kasihan deh lu. Ya, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang percaya berkata, mau? Kuruang 5. Mikir, kata Cak Lontong. Lo apa nih dipikir lo Ini kan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Ini kondisi apa? Situasi apa? Ada perjamuan kudus toh Pak? Oh ada? Oh jadi saya harus percepat ya? Ya? Saya tadi beruntung loh saudara, benar-benar beruntung. Saya di depan itu di stop sama Pak Satpam. Saya udah diem, saya lihat gelagat. Kenapa mata orang 3 ini lihat saya semua? Apa salah saya? Apa dosa saya? Daripada aku dicurigai, aku buka kacanya, seret. Gimana Pak? Menurut aturan sudah 50. Bapak mau kemana? Lantai 4. Bapak harus pulang. Saya mau bilang haleluya. Tapi saya ingat Pak Markus. Dia udah doa lama-lama buat saya. Dan kalau doa jangan lama-lama kali. Doa lama-lama buat saya ingat. Saya belum pakai jas. Saya masih pakai daleman begini. Saya bilang, Pak, saya yang khotbah. Matanya jadi lunak. Agak melunak lah dia. Kalau disuruh masuk, melanggar aturan. Kalau disuruh pulang, entar gak datang lagi ke GOP. Piye kijal. Bapak tunggu ya. Saya dari tadi udah nunggu Pak di sini. Saya tinggal nunggu masuk. Ya. Laporan dulu, silahkan Pak. Saya tunggu. Satu bilang laporan, 3 orang pergi semua. Terus aku kikon ngopo nih gini. Maju kena, mundur kena, kata Warkop. Maju nggak tahu harus parkir di mana, mau pulang juga nanti malulah aku di jalan. Loh kenapa? Pendeta ditolak dalam ibadah. Ini ada cerita aneh nih, dan hanya di big rupanya. Baru ku tahu bahwa kalau ibadah tidak boleh terlambat. Ini pendeta terlambat, jadi ditolak pulang pun tidak masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang satu tadi yang melarang-larang saya, nggak datang lagi. Saya bilang, Bapak ini tadi yang melarang aku, kemana kau? Udah melarang, sekarang aku mau diapakan? Datanglah satunya, dia kasih tanda. Mana yang ku percaya, yang sana atau yang ini? Saya lebih percaya yang bahagia. Suruh masuk, saya masuk. Parkir mana Pak? Sono, katanya. Oh iya, hamba Tuhan diperintah rapopolah. Mana? Sana. Ya wis. Saudara parkir. Saya pikir parkirnya tempatnya enak. Ternyata dikasih tempat yang mepet tenan. Sian, saya pikir awakku gede umetune piye jal. Tapi kan dia enggak tahu badan saya. Ya enggak apa-apa, saudara.
Terus mundur terus. Pak, menceng. Oh ya, maju lagi no, saya bilang. Maju lagi. Lah menceng iki aku iso metu, nek ora menceng ora iso metu. Nak jejeg nabrak mobilnya sebelah. Nak mobilnya sebelah, mobilnya Pak Markus ora apa-apa. Lah mobilnya apik. Saudara ya, nak teman sendiri, duk aku tinggal ngomong, Pak Markus mau motormu kena motorku. Ora apa-apa, kita saling hamba Tuhan tidak boleh saling membalas ya Pak. Kan ngono wae, sampai Pak Markus jadi saya santai. Tak lihat itu dudu motornya Pak Markus, sebelah juga bukan mobilnya Pak Markus, bagi bahaya iki. Arek kebaktian kok ngenteng entek 2 juta ya. Saudara mau pindah parkir ya lucu wis diabani saudara. Ya sudah saya. Sudah ya Pak sini. Ya, tinggal pergi. Dia enggak tanya bisa keluar apa enggak. Itu urusan lu. Ya udah ini urusan gue. Mau keluar terserah, enggak mau keluar terserah. Jengkel deh gue rasanya. Udah mepet kali ini. Udah telat. Keluar aja dipersusah. Sudah, saya keluar. Pelan-pelan. Tak pegang pintu sebelah sana. Pelan begini. Baru kali ini gue balet. Kak Jingjing kalah luasnya dengan saya. Ya, dia perut kecil bagus. Gue perut besar. Masih bisa melengkung saya. Puji Tuhan, bajuku kotor dikit enggak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini cerita tadi, sekilas info saja. Jadi kalau ibadah jangan telat ya. Harus daftar dulu. Pak Markus tambah kuota deh. Jangan cuma 50. Yang di luar sono kasihan, siapa tahu bisa 100. Sing apen mungkur loro kene karo kono. Mau 100? Tambah wong 5, Pak. Kalau tempat kurang luas, cari tempat yang luas. Kalau tempat luas tidak ada, Anda harus bangun. Nah ini kok kabeh Pak. Berarti setuju bangun aja Pak. Sing keplok mung kae tok. Mau enggak dikasih Tuhan gedung baru? Ah, semangat ya. Puji Tuhan. Kalau gitu kita ganti topiknya. Tentang persembahan. Loh kalau tentang persembahan, laki-laki bangun. Ya aku ngomongin kita bahagia toh. Ya toh kita bahagia itu kan kita luar biasa. Lah kan topiknya rakui om. Ya wes ganti. Kita kembali ke topik kita gembala yang baik. Ya artinya Bapak Ibu Saudara bilang amin puji Tuhan ora sida. Bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan kita, di hadapan lawan kita. Ini situasinya peperangan rohani. Kita sedang perang. Apa yang kita hadapi? Pandemi. Kehidupan yang sulit. Orang bilang cari uang sulit. Uang jangan dicari. Cari Tuhan. Uang akan cari saudara. Roto akeh wong 10. Cari Tuhan maka uang akan cari saudara. 20. Cari Tuhan maka uang akan cari saudara. Kabeh. Ini loh saudara. Luar biasa. Orang harus dikejar berkat toh. Tuhan itu menyediakan hidangan bagi kita pada situasi yang berat. Ada jaminan Tuhan. Saya itu geli ngakak dalam jiwa dan roh saya. Loh kenapa kok bisa ngakak.com? Lah dokter Tirta tuh ngomong, kuncine iki yo tak kandhani. Masker kerja mangan, masker mangan masker kerja, mangan masker kerja. Yang terakhir dia bilang apa? Oh, yang paling kena, yang paling aman itu nak pasukan iki kuat. Pasukan iki kuat iki mangano sing enak. Nak mangane ora enak, kowe kudu dadi wong susah. Wong susah ku ya apik, pasukan tubuhnya kuat, imunnya. Lah suruh milih. Artinya, mau pilih urip rekoso imunnya kuat, apa mangan imunnya ya kuat? Pilih mana? Rodok malu. Nggak apa-apa, saudara milih. Iman itu milih ya. Oh bukan ya. Iman anugerah ya. Tapi kalau Tuhan berikan ini bagi kita, kita amin ya. Ya kita amin. Kalau jaminan ini terjadi tahun 21,
Tidak ada satupun jemaat Tuhan di tempat ini akan memasuki masa kering. Tidak akan pernah. Dia akan sediakan ini bagi kita. Dia gembala yang baik. Tapi ingat, mezbah ukupan itu bagian kita. Perkenanan Tuhan itu bagian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, nabur itu bagian kita. Kok iso? Iya. 2 Korintus itu. Bacanen 6 ayat 7, 8, 9. Dia yang menyediakan benih. Untuk apa? Ditabur. Roti untuk dimakan. Dan ia juga yang menyediakan benih untuk ditabur. Itu artinya apa? Yang pertama dikandani itu si ramudeng. Dikasih benih malah dipangan. Kasih modal malah habis. Tuhan bilang tahun 2021, aku akan berikan kelimpahan bagimu, menyiapkan semuanya. Tapi kalau aku kasih modal kamu, jangan dihabisin. Pakai kamu kerja. Nanti aku akan sediakan benih lagi berikutnya. Ada orang bilang, gimana ya situasi kayak gini? Kalau nggak dimakan modalnya kayak apa? Ya jangan. Kalau Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang tabur. Kak Daud mengaminkan dia. Nabur itu paling enak, saudara. Kita tuh terjun bagi makanan. Itu kalau ngepasin, saudara. Dan ini kebanyakan memang pas. Itu doanya itu bisa panjang sekali mereka itu. Terima kasih ya Pak, Gusti Allah. Nanti nggih ngercekeni sehat-sehat, selalu ngomong terus. Padahal kisah perang-perang kresek selantek kudu ndongane suwe. Ya ora apa-apa wong jenenge ndonga diterima sik gen ngantek entek sampai tuntas. Pindah lagi ke lain tempat. Doa lagi, tuntas lagi. Doa lagi, tuntas lagi. Kita bagi itu tim kita sampai ada pulang jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Kenapa? Sampai ketemu ini pria yang jadi wanita. Wanita yang sebetulnya pria. Tidak tahu kenapa mereka operasinya malam. Lah saya bilang kok kamu ya lewat kono. Tidak tahu om ya saya lewat di situ. Kebetulan tim kita tuh ganteng-ganteng kayak Mas Yogi ini. Tinggi besar. Gantengnya luar biasa. Ya tau cakepnya rakar karuan. Wes cakep sih rakar karuan. Nah saudara itu dikejar. Tapi kami ini bersyukur sekali. Meskipun mereka dua dunia. Dikejar itu bersyukur loh. Biasanya kan kita ini cari jiwa. Yaitu dikejar jiwa. Loh di depan kok merinding loh. Bapak kapan-kapan ikut, tak cemplungin tempatnya. Aku wes seru. Ya toh. Kalau ditarik ke bawah sedikit ada sedikit jenggot. Kalau dibuka ada sedikit jenggot itu paling disukai. Tidak tahu kenapa. Itu dunia mereka. Dia bilang, om kapok om wis ora lewat kono meneh. Saya bilang, lah aku ya ora instruksike. Setiap kali doa tempatnya di mana, lewat doa tempatnya di mana. Lah kamu tuh pulang jam berapa? 2:30 om. Sampai digoleki sama bapakku. Ning gereja kok ora mulih katanya. Meh ngebel om Dani perkewo, long wis subuh wis dini hari. Saudara yang dikasih Tuhan, sediakan ini bagi kita. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Ini janji Tuhan. Gembala yang baik. Dalam peperangan seperti ini, Anda menghadapi kesulitan, tetapi Anda selalu bisa mengatasi kesulitan. Bahkan kau bisa memberi makan lebih banyak orang. Itu kerjaannya mezbah ukupan. Imam itu tidak akan pernah kekurangan. Karena di dalamnya ada meja roti pertunjukan.
Kenapa sih dikatakan pertunjukan? Emangnya Tuhan mau show? Hah? Kenapa? Kenapa harus ditunjukin? Kalau ini kita sudah ngomong Providentia Dei, pemeliharaan Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan di ruang suci. Engkau yang ada tinggal di dalam ruang suci, dia akan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan rumput hijau itu akan tersedia bagimu. Dan air yang tenang itu tersedia bagimu. Gada dan tongkat Tuhan itulah yang akan menghibur kamu. Meskipun harus lewat bayang-bayang kekelaman sekalipun, harus lewat BK, tapi engkau akan selamat. Dan ayat ini dikatakan apa? Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Urapan Tuhan dan pengangkatan Tuhan terjadi atasmu. Tahun ini sebetulnya adalah tahun promosi bagi anak-anak Tuhan. Wong 30 tok. Padahal ki wong 50 ki mau. Tahun ini adalah tahun promosi bagi anak-anak Tuhan. 51. Loh kok saya ngerti jumlahnya? Oh, tadi sudah dikatakan 50 sudah pada batas, Bapak yang terakhir 51. Jadi kita sepakat 51 orang. Tinggal satu, artinya setahun penuh setiap orang 1 minggu. Cari tambah satu lagi. Biar genap 52. Tiap minggu 1 orang. Bisa ramudeng, tak apa-apa. Memang kadang-kadang firman ki rada angel gitu pembahasannya. Bahasa nubuat itu memang agak sedikit dijelaskan. Tapi tidak apa-apa, berbahagialah. Saudara, yuk kita datang sama Tuhan. Ini mesbah ukupan. Mesbah ukupan itu bagi kita. Hades sedang menganga dan mencari berapapun jumlahnya. Dia masih haus dan lapar. Dan engkau dan aku akan dipakai untuk memindahkannya. Saudara, ayo rebut mereka.